Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahdan dari Lab Anatomi FKUMM. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk menghafalkan dan memahami 10 bilisi lebih mudah, yaitu dengan menggambar sekaligus untuk menghafalkan bagian-bagian tubuh, di mana di sini merupakan representasi dari tiap-tiap arteri yang ada di 10 bilisi. Nah, kita mulai dari yang paling atas. Kita bisa melihat ada gambaran tanduk yang kecil ini, yang merupakan gambaran dari arteri cerebri anterior yang menghubungkan kedua tanduk ini atau kedua arteri ini. Dia di tengah adalah arteri comunicans anterior. Sedangkan tanduk yang besar kita bisa melihatnya, yaitu merupakan gambaran dari arteri cerebri medial. Nah, kemudian di sisi medial dia terlihat ada kedua mata, di mana masing-masingnya adalah merupakan gambaran dari arteri karotis internal, di mana di bagian atas dia memiliki cabang, yaitu arteri ophthalmicus. Yang di gambar ini dia terlihat seperti alis. Nah, sedangkan di bawah tanduk yang besar, dia ada suatu seperti tekan kaki anting. Dia merupakan arteri koroidal anterior. Turun ke bawah, di sisi wajah bagian bawah, ini merupakan gambaran dari arteri comunicans posterior, di mana kita bisa melihat dia seperti memiliki dua pasang kumis, yang atas dan bawah, di mana yang atas merupakan gambaran dari arteri cerebri posterior, dan yang bawah dia merupakan gambaran dari arteri superior cerebelli. Turun ke bawah kita bisa melihat struktur yang di sini gambarnya adalah leher. Ini merupakan representasi atau gambaran dari arteri basilaris, di mana dia memiliki cabang yang merupakan pasang-pasangan ini atau rumbai, bisa di sini dia merupakan arteri continalis. Nah, kemudian kita bisa turun ke bagian kedua tungkai tangan, di mana di sini tangan yang merupakan gambaran dari arteri inferior anterior cerebelli. Nah, kemudian kita bisa turun lagi, di sini bisa melihat ada kedua tungkai kaki, yang mana dia merupakan gambaran dari arteri vertebralis, di mana ujungnya yang bagian lateral, di sisi lateral dia merupakan gambaran dari arteri posterior inferior cerebelli. Nah, sedangkan untuk di bagian ekor kiri dia merupakan gambaran dari arteri spinalis anterior. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Hairunisa dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai cerebellum atau otak kecil. Cerebellum atau otak kecil kita dia itu sama kayak cerebrum, punya dua hemisfer. Ada hemisfer yang dekstra dan hemisfer yang sinistra. Yang mana struktur hemisfer ini dia itu dihubungkan sama sesuatu yang ada di tengah atau struktur yang ada di tengah, namanya itu vermis. Cerebellum juga punya beberapa lobus, ada lobus anterior, lobus posterior, dan lobus flocculonodularis. Kalau di gambar ini, lobus yang flocculonodularisnya itu nggak kelihatan. Terus antara si lobus anterior dan lobus posterior, dia itu dibatasi sama suatu visura, namanya visura primarius. Di depan visura primarius, kita itu bakal ketemu lobulus quadrangularis, dan tepat di belakang si visura primarius, kita bakal ketemu lobulus simple. Terus ada suatu visura lagi, namanya visura horizontalis. Dia bakal membatasi antara si lobulus simple sama lobulus semilunaris yang superior. Di depan vermis yang tadi dia itu fungsinya untuk menyatukan antara hemisfer yang dekstra dan sinistra, dia itu ada struktur yang namanya Schulman. Oke, kita next. Nah, ini misalnya kita lihat dari bagian anteriornya, kita bakal ketemu sama lobulus centralis, dan di bawahnya bakal ada lingula. Terus tadi satu lobulus yang nggak kelihatan di awal, ada lobulus flocculonodularis. Dia itu terdiri dari nodulus dan flocculus. Yang ini nodulus, yang ini flocculus. Terus di bawah dari si nodulus, kita itu bakal ketemu sama uvula of vermis. Dan di bawahnya lagi, kita bakal ketemu sama pyramid of vermis. Terus di cerebellum kita itu juga ada struktur yang bentukannya seperti lidah, namanya tonsil. Nah, ini untuk lobus posterior yang misalnya kita lihat dari
inferior. Ini misalnya untuk potongan medial sagittal section. Nah, dia itu punya beberapa struktur lainnya. Ada limula, lalu ada lobulus centralis, culmen, declive, folium, tuber, terus ada piramid, uvula, nodulus. Itu untuk struktur-struktur terperincinya lagi. Tapi kita itu kan bisa aja waktu kita lihat preparatnya kita bakal bingung. Nah, jadi kita dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang itu membuat suatu singkatan yang untuk mempermudah kita dalam mengidentifikasi strukturnya. Untuk foto preparat yang ada di laboratorium FKUMM dipotong secara mid sagittal section, dilihat dari superior. Kita punya tips dan trik buat mempermudah kita mengidentifikasinya. Ada Lobely LCD buat nonton FTP sebelum UN. Kita mulai identifikasi dari struktur yang ditunjuk oleh nomor 1. Tadi ada Lobely, berarti dia limula cerebelli. Terus ada LCD. L itu untuk lobulus centralis. C-nya untuk culmen. Dan D-nya untuk declive. Buat nonton, dia tambahan aja. Terus FTP, folium, F untuk folium, T untuk tuber, P itu piramid, sebelum UN. U-nya dia uvula, dan yang terakhir N itu untuk nodulus. Itu untuk mempermudah kita dalam mengidentifikasinya. Selanjutnya di cerebellum dia itu juga ada beberapa nukleus. Untuk melihat untuk mengidentifikasi letak nukleusnya, kita itu membagi dari si cerebellumnya jadi beberapa bagian. Ada bagian lateral yang warnanya pink, bagian intermedia yang warna ungu, dan bagian media yang warnanya hijau. Nah, di bagian yang media ini kita itu bakal ketemu sama suatu nukleus, namanya nukleus vestigial. Terus kita geser ke bagian yang intermedia, kita bakal ketemu nukleus globus dan nukleus emboliform. Terus yang masuk ke bagian yang lateral, kita itu bakal ketemu sama nukleus dentate. Sekian untuk pembahasan cerebellum dari saya. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di neuroanatomi itu juga ada yang namanya nervus cranialis. Nervus cranialis terdiri dari 12 nervus dan juga 3 fungsi utama, yaitu ada sensoris murni, motoris murni, dan juga campuran. Campuran terdiri dari sensoris dan juga motoris. Nah, untuk cara menghafalnya kita mungkin dapat dengan mudah berupa nyanyian seperti ini. Nervus cranialis terdapat 3 fungsi. Nervus sensoris 1, 2, 8. Nervus 3, 4, 6, 11, dan 12. Itu yang motoris. Nervus lain fungsinya campuran. Olfactory, opticus, oculomotorius, trochlearis, trigeminus, abducens, fascialis, vestibulocochlearis, glossopharynges, vagus accessoris, nervus hypoglosssus. Nah, mungkin teman-teman bisa menerapkan nyanyian tersebut untuk menghafal nervus cranialis. Itu aja yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye!